Guys, Anda sekarang lagi nonton YouTube kan? Well, beberapa dari Anda banyak sekali yang pengen untuk menjadi lebih sukses. Nah, problemnya adalah Anda masih nonton YouTube. Oke. Nonton YouTube is fine, not totally fine. Cuma sekarang tergantung Anda dulu. Katanya mau sukses kan? Berarti apa yang Anda tonton sekarang? Kalau kebanyakan dari Anda nonton di YouTube, kemudian nontonnya adalah berita-berita yang nggak jelas, politik dan sebagainya, kemudian yang aneh-aneh, yang bertengkar dan sebagainya, gimana caranya itu untuk membantu Anda menjadi lebih sukses? Itu pertama. Kedua, sukses itu apa sih buat Anda sih? Oke, kita sempitin dikit ya, Kebanyakan orang yang bilang ke saya bahwa dia mau sukses, saya tanya balik, sukses itu menurutmu apa sih? Oke, kebanyakan orang mengatakan bahwa sukses itu adalah financial freedom. Kita ngomong ini dulu ya. Banyak sekali sebenarnya kesuksesan itu, mulai dari rumah tangga, relationship, spiritual dengan Tuhan dan sebagainya. But in this case, kita sempitin dulu. Sukses dalam konteks untuk financial. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kalau sukses adalah financial freedom. Tapi financial freedom, saya tanya balik, itu seperti apa tepatnya gitu. Oh, bisa beli barang-barang, saya nggak mikir. Iya, berapa tepatnya guys? Bisa ini, itu, dan sebagainya. Tapi tepatnya berapa dan mereka sendiri tidak bisa mengatakannya. Bayangin aja kalau misalkan Anda berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya sukses gitu ya. Semoga saya menjadi lebih sukses dan sebagainya. Kalau Anda nggak detail, Tuhan juga nggak ngerti mau ngasihnya seberapa banyak. Karena menurut Tuhan, mungkin Anda sudah sukses karena Anda bisa nonton YouTube. Bayangin aja, banyak anak-anak di luar sana masih kelaparan lah, nggak bisa makan lah, dan sementara Anda bisa nonton YouTube. Yang artinya adalah Anda sudah sukses. Jadi kalau Anda nggak minta dengan detail berapa sukses itu menurut Anda, anggapan Tuhan adalah Anda sudah sukses. Kita semua sudah sukses. Ya, sukses sendiri-sendiri gitu kan, tapi namanya sukses, Anda sudah sukses. Jadi kalau Anda mau sukses, ini ada beberapa tips untuk Anda biar lebih detail lagi. First, sekarang tentukan goal Anda. Anda mau sukses itu goal Anda berapa? Katakanlah misalkan saya mau income sekian per tahun, atau saya mau income sekian per bulan. Detail dulu. Karena bayangin aja nih, misalkan nih saya lagi di Malang kayak begini nih, kemudian saya bilang ini, saya mau keluar rumah, saya mau naik pesawat, saya mau naik mobil, saya mau naik bus, saya mau naik sepeda, totally fine. Tapi begitu saya bilang saya mau ke Jakarta, kayak hari ini saya mau ke Jakarta, maka naik sepeda itu jadi salah. Mau naik sepeda ke Jakarta itu butuh berapa lama guys? Bisa berhari-hari, nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi kalau Anda punya goal, saya mau income misalkan 10 miliar, misalkan ya, contoh aja gitu. Tetapi pekerjaan Anda tidak menghasilkan cukup cepat, ya Anda bisa nyampe, tapi mungkin Anda umur nanti udah 60, 70, 80 tahun baru nyampe. Gitu. Jadi Anda harus menentukan berapa dulu goal Anda. Kalau Anda mau 100 juta, that's fine, nggak ada yang salah guys. Nggak ada yang salah, maksudnya Anda mau berapapun itu nggak ada yang salah. That's your goal. Nah, kedua, Anda harus tahu strength and weakness Anda. Saya banyak sekali nanyain orang ya, what is your strength? What is your weakness? Gak ada yang tahu. Ya menurut saya sih saya orangnya rajin, saya semangat dan sebagainya. Well, it's requirement. It's requirement. It's not strength. Kayak orang ngelamar kerja, abis itu bilang, Pak, saya mau ngelamar kerja. Kelebihan Anda apa? Saya bisa nulis, Pak. Well, semua orang juga bisa nulis. Kalau nggak bisa nulis, kita nggak hire begitu kan. Jadi requirement-nya Anda harus menentukan strength Anda dulu itu apa sih. Anda harus kenalin. Kalau diri Anda nggak kenal, gimana caranya Anda menjual diri Anda? Anda mau kerja di sini. Terus kelebihan Anda apa? Flat, blank, semuanya bingung lagi gitu kan. Ada yang bilang, saya mau cari partner nih Pak. Saya mau cari partner bisnis gitu. Nah, orang-orang di banyak sini melihat Anda kayak, emang saya kenapa harus partneran sama lu? Lu bisa apa? Ya, Anda harus menentukan dulu. Jadi kayak misalkan, saya bisa bekerja bersama tim. Saya bisa bekerja dalam tekanan Pak. Under pressure, deadline, semuanya saya bisa. Nggak penting guys, itu requirement, harus ada. Kelebihan Anda tuh misalkan gini, saya jagoan banget Pak kalau suruh ngitung-ngitung sama angka, itu I'm analytical banget. Pokoknya sama angka, I love it gitu. Skill saya Pak, negosiasi. Saya negosiasi, I love it. Ketemu orang negosiasi. Misalkan saya ngerti banget tentang digital marketing strategis. Saya bisa ngatur campaign digital dan sebagainya. Jadi Anda butuh itu untuk dijual. Ya, Anda butuh itu untuk lebih maju lagi sehingga Anda tahu Anda mau kemana. Kalau misalkan Anda negosiasinya jago banget, maka perusahaan bisa menempatkan Anda langsung ke taruh orang ini, kita taruh di sini nih, kita taruh di yang ketemu banyak orang deh, yang bisa ini. Dari situ pun network Anda bisa naik. Karena Anda ketemu banyak orang, network Anda bisa naik, Anda bisa dapat pekerjaan banyak banget. Misalkan dapat deal ini, dapat deal itu dan sebagainya. Jadi Anda bisa mendapatkan namanya multiple stream of income. Nah, berikutnya adalah Anda harus tahu orang dari nol sampai sukses banget. Ini memiliki sebuah perjalanan gitu ya. Dan di perjalanan ini biasanya ada problem, pasti itu ya, hidup pasti ada gitu ya. Cuman besar kecil dan sebagainya itu yang perlu kita utak-atik. Nah, banyak yang nggak ngerti bahwa problem ini saya suka membaginya menjadi dua problem, yaitu inner problem dan external problem. Inner problem itu inner dengan diri sendiri. Jadi problem dengan diri sendiri di mana kayak
saya nggak pede lah, saya rasanya gini. Pokoknya it's all about me gitu ya. Jadi ketika saya ngobrol sama orang itu udah kelihatan banget ketika ngomongnya adalah saya, problem kebanyakan adalah internal. External problem adalah urusan dengan kerjaan. Saya nggak ngerti ini harus cari distributor di mana. Saya nggak ngerti ini harus jualannya kemana ya. Saya nggak ngerti apakah ini harus masuk digital ataukah tetap konvensional atau franchise atau apapun. Eksternal dari diri kita di luar itu. External it's easier. Internal it's a bit tough sih sebenarnya sih. Karena orang yang memiliki problem dengan internal memiliki mindset bahwa dia nggak punya problem. Jadi ketika dikasih tahu bahwa kamu punya ini problem ini, dia akan nolak, defense gitu. Kayak ngomongin orang gila, lu guys, orang gila nih ya, lu gila gitu. Dia malah ketawa gitu, anggap kita gila gitu kan. So itu problemnya dengan internal problem. Nah, Anda harus tentuin dulu, Anda harus melihat diri Anda. Problem Anda itu di mana? Internal atau eksternal? Eksternal easy, tinggal diginiin. Anda datang ke orang-orang yang udah sukses, diajarin begini-begini, strateginya dikenalin network dan sebagainya, selesai gitu. Tapi begitu internal, nah ini problem nih. Banyak sekali kayak gini. Saya maunya begini. Nah kalau dari gitu, itu ketahuan internal banget. Saya suka ini, pokoknya bisnisnya saya mau ini nih. Wah itu internal problem, jelas. Karena ngomongnya aku. Gitu ya. Saya harus dapat ini, saya mau ini, saya sukanya ini, saya maunya kayak begini. Pokoknya. Nah kayak kata seperti itu internal problem. Saya agak susah nih kalau disuruh ini ngomong di depan kamera. Misalkan ngomong di depan kamera, saya bilang, oke, untuk menjadi agent insurance misalkan. Ada pertanyaan beberapa hari yang lalu tentang agent insurance. Agent insurance, orang milih itu melihat orangnya. Kalau melihat orangnya, Anda harus branding. Kalau Anda harus branding, berarti Anda harus paling enggak kalau mau di dunia digital, Anda harus nge-vlog kayak begini. Anda harus create IG stories for example. Nah, ngomongnya habis itu, waduh, di depan kamera saya nggak bisa ngomong. Itu internal problem. You have to fix that. Confidence, kemudian public speaking, kemudian ya macam-macam. Yang intinya adalah internal. Strategi eksternalnya simple. Bikin vlog. Itu eksternalnya cuma gitu doang. Internalnya panjang lebar. Nah, ini harus Anda benar-benar harus Anda pisahkan, tahu yang mana, kemudian benerin dulu. Kalau ini nggak internal kalau nggak bener, eksternal nggak ngefek, gitu aja. Jadi internal dulu, benerin dulu, baru ngomongin eksternal. Oke, berikutnya yang keempat adalah Anda harus cek industri Anda ini lagi turun atau naik. Ya, jadi kayak kemarin di Mastermind kita ngebahas ketika brainstorming begitu ya. Kira-kira kalau mau sukses, itu sekarang industri yang Anda masukin, bisnis Anda, itu berada di industri yang lagi elevator turun atau elevator naik. Karena apa? Kalau berada di elevator turun, maka Anda udah lari pun, itu terseret turun. Tapi kalau misalkan Anda berada di industri yang naik, elevator lagi naik, maka Anda diam pun, itu ikutan naik. Nah, sekarang industri Anda di mana? Kalau sekarang saya boleh cerita nih, industrinya kalau berkaitan dengan digital kebanyakan naik. Karena digital memang lagi naik sekali gitu ya. Jadi kalau industrinya industrinya terlalu konvensional banget, itu komoditas dan sebagainya itu agak slowing gitu ya. Jadi Anda harus tahu dulu industrinya apa. Entrepreneur, orang sukses itu pindah-pindah. Mereka bisa masuk ke dunia kayak misalkan gini, teman-teman saya yang sukses ya, e-commerce booming, masuk e-commerce. Habis itu crypto booming, mereka masuk crypto. Saya nggak nyaranin main crypto ya. Cuman itu yang mereka lakukan. Mereka tuh lincah. Saya mau ceritanya lincahnya itu. Habis ini pindah mana lagi. Jadi mereka selalu kayak early adapter. Sementara orang-orang yang gagal, kebanyakan adalah nunggu-nunggu. Kayaknya digital, tapi gue gak bisa. Gue gaptek, gue ini balik lagi ke masalah internal lagi gitu. Jadi itu yang circle itu loh. Circle of hell ini yang menjadi masalah. Jadi ngelihat industri lagi kencang banget, wah, bisa nggak ya saya ya, atau wah nanti tahu-tahu jatuh ini gitu-gitu. Jadi internalnya nggak berani ini, jadi balik lagi ke internalnya, jadi itu muter-muter. Well, itu kemudian yang terakhir adalah super connecting guys. Ini penting banget. Saya nggak ngomongin networking ya, super connecting. Networking is fine, is good gitu ya, Anda kenalan dengan banyak orang, tapi habis itu super connecting. Kalau saya bilang misalkan ikut di kelas saya, di workshop saya dengan harga yang memang premium, Anda akan mendapatkan networking yang luar biasa banget. Di sana Anda bisa super connecting. Artinya apa sih? Anda perlu nemu satu orang atau satu media yang ini bisa membawa Anda ke level lebih lanjut. Jadi Anda butuh orang ini. Banyak orang-orang yang misalkan kayak Dr. Oz, itu kemarin dilejitkan oleh Oprah. Kalau Anda tahu Jack Canfield ya, yang I think yang nulis Chicken Soup, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, but buku Chicken Soup, itu boomingnya setelah dimasukin ke Oprah, diliput Oprah, boom gitu. Kemarin saya di Dubai, saya ketemu dengan yang foundernya Akbut, yang tulisannya UGG itu ya, Akbut.
itu dia booming banget setelah diliput oleh Oprah. Oprah juga beli ratusan piece sepatu untuk dikasih ke timnya kalau nggak salah waktu itu, dan itu membuat dia booming seluruh dunia. Sekarang dia billionaire in US dollar guys. So connecting is really important. Jadi ada yang bilang kayak ngapain sih networking dan sebagainya. Toh saya juga bisa kerja sendiri di depan komputer, apalagi ini para digital marketer gitu ya. Anda belum ngelihat dunia luar, Anda masih cuma di depan komputer doang. Dunia luar semua main partnership dan sebagainya. Kemudian networking ya oke, tapi dengan networking next stepnya adalah super connecting. Find someone yang bisa menjadi mentor Anda, yang bisa membawa Anda ke level lebih lanjut. Tapi biasanya ketika itu akan terjadi ke level lebih lanjut itu, poin-poin di atas tadi semua harus clear. Anda harus tahu industri Anda udah benar atau belum, Anda harus tahu skill Anda seperti apa, problem Anda semuanya, strength and weakness semuanya Anda harus tahu. Sehingga ketika ketemu orang ini, dia udah langsung bisa ngelihat, oh Anda adalah sebuah bibit bagus yang bisa saya bawa naik. Jadi dibalik ya melihatnya ya, Anda butuh orang itu juga ngeliat Anda nih, siapa Anda, apakah Anda bibitnya bagus, skillnya cukup, kemudian innernya udah clean. Kalau ini semua udah selesai, baru Anda bisa naik. Itu. So kurang lebih itu guys, 5 tips dari saya untuk menjadi sukses. Semoga Anda bisa menjadi sukses di tahun-tahun ini dan tahun berikutnya. Good luck guys.